Assalamualaikum. Video kali ini akan membahas penggunaan JK flip-flop yang digunakan sebagai counter, juga bagaimana menggunakan D flip-flop untuk shift register. Kedua hal tersebut digunakan sebagai dasar teori untuk membangun sebuah sistem memori. Pertama-tama kita akan lihat ada dua buah komponen JK flip-flop yang berbeda pada trigger clocknya, di mana yang atas tanpa ada not, sedangkan yang bawah ada notnya. Perbedaannya adalah jika tanpa not, maka perubahan dari output terjadi ketika clock sama dengan 1 atau dari 0 menuju 1. Sedangkan jika ada notnya, maka perubahan output terjadi ketika dari 1 ke 0, atau bisa disebut ketika 0 akan terjadi perubahan. JK flip-flop sendiri karakteristiknya sangat mudah, di mana jika inputnya berbeda, maka keluaran atau key itu akan sama dengan J. Kita lihat J-nya adalah sama dengan 0. Kemudian yang atas perubahan terjadi ketika dia akan menuju 1. Ketika 1 menuju 0 dia tidak berubah. Ketika 0 menuju 1 dia berubah sama dengan J. Kita rubah-rubah lagi dia tidak akan berubah. Demikian pula dengan yang bawah. Ketika J sama dengan 0 maka output akan sama dengan 0. Tapi perubahannya terjadi ketika dari 1 ke 0 atau dari merah ke hitam. Dari hitam ke 1 tidak ada perubahan, maka perubahan terjadi dari merah ke hitam. Dan ketika kita rubah-rubah lagi, maka dia tidak akan berubah. Ketika inputnya kita rubah lagi dengan J dan K berbeda, maka dia akan berubah. Yang atas pun akan berubah ketika dari hitam ke merah dan tidak akan berubah lagi. Bagaimana jika kedua input J dan K ini kita beri 1, maka keluaran daripada masing-masing flip-flop itu akan mengikuti clock namun tidak sama. Tidak samanya berhubungan dengan clocknya. Maka bisa kita lihat output akan berubah ketika clock yang atas dari 0 menuju 1 atau dari gelap menuju merah. Artinya setiap perubahan clock tidak serta-merta merubah daripada output. Output hanya berubah sesuai dengan karakteristik clock. Kita lihat yang bawah. Ketika dia menuju 0 atau ketika 0 ada perubahan, ketika merah tidak ada perubahan, ketika 0 ada perubahan, ketika merah tidak ada perubahan. Ketika kita rubah clock yang tadi dengan manual, kita rubah dengan sebuah timer, maka kita bisa lihat perbandingan antara clock dengan outputnya. Ingat bahwa triggernya jenis perubahan pada saat clock sama dengan 0. Kita mulai. Maka ketika sama dengan 0 dia berubah. 0 dia berubah, 0 dia berubah, demikian seterusnya. Maka kita bisa lihat karakteristik timing diagram daripada clock dan output seperti pada gambar di bawah, di mana setiap clock ada tepi negatif dari 1 menuju 0, maka key akan berubah. Ketika tepi positif dari 0 ke 1, key tidak berubah tetap 1, baru dia akan berubah ketika ada tepi negatif lagi. Sehingga dapat dilihat bahwa timing atau lebar daripada key itu akan 2 kali lipat daripada lebar pulsa daripada clock. Apa yang terjadi jika kita rangkai 4 buah JK flip-flop di mana semua input J dan K kita disatukan, diberi tinggi atau diberi merah atau diberi logika 1 dengan clock trigger jenis 0 atau ketika 0 dia ada perubahan, di mana key 0 di-trigger oleh clock, key 1 di-trigger oleh key 0, key 2 di-trigger oleh key 1, dan key 3 di-trigger oleh key 2. Maka hasilnya bisa kita lihat di mana ketika
dari 1 ke 0, maka Q0 berubah. Ketika Q0 berubahnya menjadi 0, dia akan men-trigger Q1. Kita beri lagi, dia 1, dia tidak men-trigger daripada Q1. Ketika Q0-nya menuju 0 lagi, maka dia men-trigger daripada Q2. Q1 men-trigger Q2, Q2 men-trigger Q3, dan begitu selanjutnya. Kita bisa lihat timing diagramnya, di mana timing diagram daripada clock Q0 dan Q1 dan seterusnya dapat dilihat bahwa setiap clock Q0 atau setiap komponen akan men-trigger komponen berikutnya. Bisa kita lihat di mana daripada Q0 itu di-trigger oleh clock ketika tepi negatif, Q0 men-trigger Q1 pada tepi negatif, Q1 men-trigger Q2 pada tepi negatif, dan Q3 di-trigger oleh Q2 pada tepi negatif juga. Kita bisa lihat bahwa lebar pulsa komponen berikutnya akan lebih lebar daripada lebar pulsa komponen sebelumnya. Bisa diperhatikan juga kalau tinggi artinya 1, logika 1, dan kalau rendah artinya logika 0, maka kita bisa cacah setiap step dengan sebuah angka logika. Mulai dari paling kiri, di mana logikanya adalah 0, 0, 0, 0. Yang berikutnya adalah 1, 0, 0, 0. Berikutnya adalah 0, 1, 0, 0. Berikutnya lagi 1, 1, 0, 0. Demikian seterusnya, kita bisa cacah secara bilangan logika dan hasilnya akan sangat menarik. Hasil daripada pencacahan tadi, bilangan-bilangan ini ketika kita beri sebuah clock maka saling men-trigger. Jika cacah tadi kita buat dalam sebuah tabel logika, tabel logika tersebut ternyata menghasilkan sebuah angka yang berurutan. Kita bisa lihat di sini, di mana ada 4 JK flip-flop. Ketika kita buat dalam sebuah rangkaian yang diberi display, maka displaynya tersebut akan memberikan sebuah angka-angka yang berurutan secara biner, di mana angka-angka ini dibangun dari 4 buah JK flip-flop. JK flip-flop Q0, Q1, Q2, dan Q3, di mana Q0 mewakili daripada bit yang ke-0, Q1 mewakili bit ke-1, Q2 mewakili bit kedua, dan Q3 mewakili bit ketiga. Di mana ketika semuanya 0, maka akan 0, 1, 0, 0 adalah 1, 0, 2, 1 adalah 2, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0 adalah 6, demikian seterusnya. Video berikutnya nanti akan melanjutkan video ini, di mana sesi dalam rangkai sebuah sistem memori diawali dengan video pertama ini, di mana JK flip-flop digunakan sebagai counter atau digunakan sebagai penghitung dengan cara mencacah biner dengan dibangun juga oleh 4 buah JK flip-flop. 4 buah JK flip-flop berarti kita akan menghasilkan sebuah angka biner 4 bit. Artinya angka maksimalnya adalah F atau 15 dalam desimal. Silakan untuk membuka video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.